Sumber-sumber tentang sejarah berdirinya Kerajaan Selaparang sangat sedikit, namun para ahli meyakini bahwa Kerajaan Selaparang mengalami dua periode, yaitu Kerajaan Selaparang Hindu yang berdiri antara abad ke-13 hingga 14 di bawah Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Selaparang Islam yang berdiri pada abad ke-16. Dinasti Selaparang kemudian menjadi yang pertama kali menerima Islam di Lombok. Upaya mengislamkan raja-raja di Lombok tidaklah sulit karena mereka memiliki pertalian darah dengan raja-raja di Jawa yang lebih dulu memeluk Islam. Masuknya agama Islam ke Lombok pertama kali disebarkan oleh mubalik dari kota Baghdad bernama Ghaus Abdur Razak. Selain sebagai penyebar Islam, Ghaus Abdur Razak juga diyakini menurunkan sultan dari kerajaan-kerajaan di Lombok. Ghaus Abdur Razak menikah dengan seorang putri dari kerajaan Sasak dan melahirkan dua anak, yaitu Said Zulkarnain atau dikenal Syekh Abdul Rahman dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki Dende Rabi'ah. Said Zulkarnain inilah yang mendirikan kerajaan Selaparang sekaligus menjadi raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Kerajaan Selaparang tergolong tangguh, bahkan laskar lautnya mampu mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah pada 1667 sampai 1668. Selain itu, laskar lautnya juga pernah memukul mundur kerajaan Gelgel dari Bali yang menyerang sebanyak 2 kali. Kerajaan ini semakin mengalami kemajuan pesat setelah dipindahkan ke desa Selaparang sekarang ini. Selaparang menjadi pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa inilah Selaparang mengalami masa keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Pada awal abad ke-15, para imigran petani liar dari Karangasem, Bali secara bergelombang mendirikan koloni di kawasan kota Mataram saat ini. Secara berangsur-angsur koloni ini berkembang hingga menjadi kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Pagutan dan Pagesangan yang mengancam keberadaan Kerajaan Selaparang. Selain itu, ketika menghadapi Kerajaan Gelgel dan Kerajaan Mataram Karangasem, terjadi perselisihan antara Arya Banjargetas dengan Raja Selaparang. Arya Banjargetas beserta pengikutnya kemudian meninggalkan Selaparang untuk bergabung dengan Kerajaan Mataram Karangasem. Pada akhirnya Kerajaan Selaparang berhasil ditaklukkan Kerajaan Mataram Karangasem atas bantuan taktik Arya Banjargetas. Sejak 1672 Kerajaan Karangasem menjadi penguasa tunggal di Lombok.